Pakai masker loh. Ya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuka diskusi untuk materi sebelumnya. Mungkin dimulai dari saya dulu. Ya ini aku mah materinya itu network layer. Oke. Udah ada? Sudah. Di sini ada network layer. Network layer di sini yang ada di lapisan OSI. Di OSI layer. Nah, lapisan network ini memungkinkan perangkat akhir bertukar data di seluruh jaringan. Nah, itu ada 4 proses dasarnya. Yang pertama itu mengamankan perangkat akhir dengan cara yang sama seperti telepon, memiliki nomor telepon yang unik. Perangkat akhir pun ini memiliki alamat IP. Jadi kayak pengganti nomor telepon itu. Perangkat akhir dengan alamat IP yang dikonfigurasikan disebut sebagai hostnya. Di situ ada proses enkapsulasi. Proses enkapsulasi itu kayak pembungkusan data dengan PDU agar bisa ditransfer, bisa dipindahkan atau ya pokoknya bisa dipindahkan ke perangkat lain. Di situ ada routing. Yang ketiganya routing. Lapisan jaringan yang menyediakan layanan untuk mengarahkan paket ke host tujuan di jaringan lain untuk melakukan perjalanan ke jaringan lain. Paket harus diproses oleh router. Peran router itu memilih jalur untuk mengarahkan paket ke host tujuan dalam proses yang dikenal sebagai peruteran. Sebuah paket dapat melintasi banyak perangkat sebelum mencapai host tujuan. Setiap rute yang diambil paket untuk mencapai host tujuan disebut host. Di situ ada proses yang terakhir dienkapsulasi. Dienkapsulasi itu setelah paket itu ya mohon maaf tadi disconnect. Baiklah dilanjut. Di situ IP connection list. Peran lapisan jaringan
itu untuk mengangkut paket antar host sambil menempatkan beban sedikit mungkin pada jaringan. Lapisan jaringan tidak peduli dengan atau bahkan tidak menyadari jenis komunikasi yang tergantung di dalam sebuah paket. IP tidak memiliki koneksi, artinya tidak ada koneksi ujung ke ujung khusus yang dibuat sebelum data dikirim. Komunikasi tanpa koneksi secara konseptual mirip dengan mengirim surat kepada seseorang tanpa memberitahu penerima sebelumnya. Layanan pos menggunakan informasi pada surat untuk mengirimkan surat kepada penerima. Alamat pada amplop tidak memberikan informasi apakah penerima ada, apakah surat itu sampai, atau apakah penerima dapat membaca surat itu. Layanan pos tidak mengetahui informasi yang terkandung di dalam konten paket yang dikirimnya. Dan oleh karena itu, tidak dapat menyediakan mekanisme koreksi kesalahan. Komunikasi data tanpa koneksi itu bekerja dengan prinsip yang sama seperti di atas. IP tidak memiliki koneksi dan oleh karena itu tidak memerlukan pertukaran informasi kontrol awal untuk membuat koneksi ujung ke ujung sebelum paket diteruskan. IP juga tidak memerlukan bidang tambahan di header PDU-nya untuk mempertahankan sambungan yang dibuat. Plus ini sangat mengurangi overhead IP. Namun tanpa koneksi end-to-end yang telah ditetapkan sebelumnya, pengirim tidak menyadari apakah perangkat tujuan ada dan berfungsi saat mengirim paket. Juga tidak mengetahui jika tujuan menerima paket atau jika mereka dapat mengakses dan membaca paket. Ya Pak, untuk yang saya 15 menit saja. Halo. Halo. Baik, Fikri. Oke, sudah ya kebetulan kan yang terus kamu sudah membaca sharing materi dari teman-teman yang lain nggak? Sudah membaca materinya belum? Belum Pak, baru yang saya doang Pak. Emang yang lain belum nge-share ya? Iya Pak, kebetulan saya belum menerima file yang lain Pak. Oke, kelompoknya harusnya dengan Dari absen 19. Muhammad Evan, Fikri, Habib, Khairunnas Rio, Naufal, sama Nurul ya. Semuanya Iya, belum Pak. masalahnya share ya. Jadi Iya, Pak. harapannya sih memang diskusi ini itu sebenarnya mereka teman-teman itu melakukan membaca dulu materinya terlebih dahulu semuanya, terus nanti kita diskusi bentuknya gimana. Apa yang karena memang secara pribadi apa yang kita buat juga belum tentu kita mengerti, tapi setidaknya dengan adanya diskusi ini jadi kita bisa saling sharing seperti apa ya gitu ya. Ya oke, tidak apa-apa, nanti untuk yang Fikri nanti sampaikan saja, boleh mengirim, harusnya sih ini terjadi diskusi lagi, cuman waktunya kan nanti mungkin udah PAS lagi ya. Nanti silakan ini dengan teman-teman berdiskusi lagi dengan teman-temannya nanti untuk menyampaikan materinya seperti apa. Oke, network ya. Oke, sebenarnya yang dibahas di dalam network itu, di dalam layer network itu intinya adalah prosesnya itu ada namanya dekapsulasi sama enkapsulasi. Tadi dijelaskan sih sebenarnya. Encap itu menambah header, decap itu berarti melepas header. Header berarti kalau menambah itu dari yang layer atas network apa? Kri? Kenapa, Pak? Layer atasnya network apa? Layer atasnya network itu transport, Pak. Layer bawahnya network dalam OSI layer? Data link. Nah, jadi pada saat dari data dari transport,
yang awalnya PDU transport itu namanya data atau segmen, itu ditambah header, dienkapsulasi gitu ya, dienkapsulasi, berubahlah di network namanya itu menjadi paket. PDU-nya paket. Ada soal di BTS ya. Iya, ada Nah, Pak. di dalam paket itu minimal itu ada dua tadi sebenarnya yang intinya sih gini, Anda harus paham bahwa di dalam PDU paket, berarti di dalam network itu berarti terdiri dari enkapsulasi, ditambahkan header enkapsulasi dari data, dari transport, ditambah juga minimal ada namanya source IP address dan destination IP address. Jadi di dalam layer network itu jelas tuh tujuan IP address-nya kemana, berarti source-nya dari mana. Nah, jadi pada saat nanti paket nyampe ke ujung, nanti dibuka, oh ini tujuannya dari si ini, sumbernya dari sini, tujuannya ke saya bukan, oh kalau ke saya, ya udah saya terima, kalau bukan ke saya, dibalikin lagi paketnya, dikebawahin lagi. Paling simpelnya segitu sih sebenarnya simpel dari network itu. Cuman ya ini kan tidak muncul apa namanya, tidak ada yang lain ya, tidak ada diskusi yang lain. Jadi nanti kalau emang misalkan ada waktu diskusi lain, nanti kalau Pak ingin, maksudnya gini, saya kan memang nggak bisa hadir di setiap seluruhnya, cuman setidaknya hari ini menyediakan waktu untuk bisa hadir, supaya setidaknya ada beberapa yang saya sampaikan, gitu ya. Kayaknya ada Naufal Arbanin hadir, nanti silahkan hadir ya. Cuman nanti kalau emang room ini mau kamu gunakan untuk berdiskusi dengan Naufal, silakan. Saya akan keluar dari room ini, saya akan gabung ke room lain. Tapi ini room punya saya, jadi nanti silahkan kamu aktif aja. Kalau sudah selesai nanti exit aja. Nanti otomatis rekamannya akan dibuat, nanti rekamannya akan saya share ke teman-temannya di kelompok 4. Oke, ini ada Naufal ya. Saya keluar dari sini ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Naufal ya gabung, tapi mana nih nggak ada hadir. Keluar lagi kali ya. Tes, tes. Ya. Yang lain Oh, kemana? ya. Kenapa? Yang lain kemana? Nurul nggak bisa join lagi. Gagal terus katanya. Nah, ya. Yang lain masih pada kemana nih? Mau langsung diskusi. Ya kali duaan. Gak apa-apa, tadi aku juga sendiri. Berdua sama Pak Triman tadi. Bisa lah. Kita teh kelompoknya siapa aja? Dari Evan sampai Nurul. Kalau PC-PC dulu. Mau mulai gak? Takutnya bentar lagi PAAS ini tuh. Halo, Banin. Hey, ditinggal sendiri. Tes, tes. Ya, Tes. halo. Mulai. Ada suara ini? Ada. Kalem, kalem. Langsung mulai wae. Ya, sok kamu aku tadi udah. Udah direkam. Itu sama Bapak udah direkam. Hmm, Lagi direkam tunggu, sampai tunggu. sekarang. Kamu dapat yang mana kemarin? Yang mana sih yang 6? Apa yang 6 tuh? Yang mana? Oh, sama tuh. Aslian sama. Sama. Nggak apa-apa lah. Ngulang materi tadi.
Paling yang beda teh si Nurul teh dapat yang 7. Oh iya, daripada ngulang, aku teh udah sampai karakter IP. Kalau kamu mau, dari karakter IP aja. Pak Triman ngider ya. Iya, ngider ke kelompok lain. Kok ngider sih? Ya sama aja lah. Ya tuh kita berdua materinya sama. Topeng ngulang ini mah. Ngulang lagi. Ada apa ini? Kelompok kita kenapa ini? Antara masih tidur atau gak ngapain gitu. Nih, kalem-kalem. Nah, share. Nah, baru sampai sini. Udah sambil nunggu, lanjut aja ya. Sambil nunggu yang nggak tahu bakal datang apa enggak. Tadi itu sampai mana? Hmm. Best effort delivery, IP sering disebut sebagai protokol pengirim yang tidak dapat diandalkan atau tidak berupaya terbaik. Ini tidak berarti bahwa IP kadang-kadang berfungsi dengan baik dan biar gampang. Juga tidak berarti bahwa IP adalah protokol komunikasi data yang buruk. IP tidak bisa diandalkan berarti IP tidak memiliki kemampuan untuk mengolah dan memulihkan dari paket yang tidak terkirim atau yang rusak. Ini karena meskipun paket IP dikirim dengan informasi tentang lokasi pengirim, tidak ada informasi yang dapat diproses untuk memberitahu pengirim apakah pengiriman berhasil. Tidak ada data sinkronisasi yang disertakan dalam header paket untuk melacak urutan pengiriman paket. Juga tidak ada pengakuan pengiriman paket dengan IP. Dan tidak ada data kontrol kesalahan untuk melacak apakah paket dikirim tanpa kerusakan atau tidak. Paket mungkin sampai di tujuan dalam keadaan rusak, atau keluar dari urutan, atau tidak sama sekali. Berdasarkan informasi yang diberikan di header IP, tidak ada kemampuan untuk mentransmisi ulang paket jika kesalahan tersebut terjadi. Jika paket yang rusak atau hilang membuat masalah untuk aplikasi yang menggunakan data, maka layanan lapisan atas seperti TCP harus menyelesaikan masalah ini. Ini memungkinkan IP berfungsi dengan sangat efisien. Jika overhead keandalan disediakan dalam IP, maka komunikasi yang tidak memerlukan koneksi atau keandalan akan dibebani dengan konsumsi bandwidth dan penundaan yang dihasilkan oleh overhead ini. Dalam TCP/IP suite, lapisan transfer dapat menggunakan TCP atau UDP berdasarkan kebutuhan akan keandalan dalam komunikasi. Meninggalkan keputusan keandalan ke lapisan transfer membuat IP lebih mudah beradaptasi dan mengakomodasi berbagai jenis komunikasi.
Protokol berorientasi sambungan seperti TCP mengharuskan data kontrol ditukarkan untuk membuat sambungan. Untuk memelihara informasi tentang sambungan, TCP/IP juga memerlukan bidang tambahan di header PDU. Lanjut, media independen. Lapisan jaringan juga tidak dibebani dengan karakteristik media yang diangkut paket. IP beroperasi secara independen dari media yang membawa data di lapisan bawah dari tumpukan protokol. Setiap paket IP dapat dikomunikasikan secara elektrik melalui kabel sebagai sinyal optik melalui serat atau secara nirkabel sebagai sinyal radio. Tanggung jawab lapisan data link pada model OSI untuk mengambil paket IP dan mempersiapkannya untuk mentransmisi melalui media komunikasi. Ini berarti bahwa pengangkutan paket IP tidak terbatas pada media tertentu. Namun demikian, satu karakteristik utama dari media yang dipertimbangkan oleh lapisan jaringan, ukuran maksimum PDU yang dapat diangkut oleh setiap media. Karakteristik ini disebut sebagai unit transmisi maksimum atau MTU. Bagian dari komunikasi kontrol antara lapisan data link dan lapisan jaringan adalah pembentukan ukuran maksimum untuk paket tersebut. Lapisan data link menuliskan nilai MTU ke lapisan jaringan. Lapisan jaringan kemudian menentukan seberapa besar paket seharusnya. Dalam beberapa kasus, perangkat perantara, biasanya router, harus membagi paket saat meneruskan dari satu media ke media dengan MTU yang lebih kecil. Proses ini disebut dengan fragmentasi paket atau fragmentasi. Selanjutnya ada encapsulating IP, enkapsulasi IP. IP mengenkapsulasi paket segmen lapisan transport dengan menambahkan header IP. Header ini digunakan untuk mengirim paket ke host tujuan. Header IP tetap di tempatnya sejak paket meninggalkan lapisan jaringan dari host sumber sampai paket tersebut tiba di lapisan jaringan dari host tujuan. Proses mengenkapsulasi data lapis demi lapis memungkinkan layanan pada lapisan yang berbeda untuk berkembang dan berskala tanpa mempengaruhi lapisan lain. Ini berarti bahwa segmen lapisan transport dapat dengan mudah dikemas oleh IPv4 atau IPv6 atau oleh protokol baru yang mungkin dikembangkan di masa mendatang. Terdapat menerapkan protokol lapisan jaringan yang berbeda ini untuk beroperasi secara bersama melalui jaringan ke dan dari host yang sama atau berbeda. Peletaran yang dilakukan oleh perangkat perantara ini hanya mempertimbangkan konten header paket yang merangkum segmen tersebut. Dalam kasus ini, porsi data dari paket, yaitu PDU lapisan transport yang dienkapsulasi, tetap tidak berubah selama proses lapisan jaringan. Lanjut ke materi IP versi 4. Paket IP versi 4. Yang pertama itu ada header dari IPv4. IPv4 telah digunakan sejak tahun 1983 ketika digunakan di jaringan agensi proyek penelitian lanjutan. Yang merupakan pendahulu VNet Internet sebagian besar didasarkan pada IPv4.
yang masih merupakan protokol lapisan jaringan yang paling banyak digunakan. Paket IPv4 memiliki dua bagian. Yang pertama ada header IP, itu mengidentifikasi karakteristik paket. Di situ ada payload berisi informasi segmen layer 4 dan data aktual. Header IPv4 terdiri dari bidang yang berisi informasi penting tentang paket tersebut. Bidang-bidang ini berisi bilangan biner yang diperiksa oleh proses layer 3. Nilai biner dari setiap kolom mengidentifikasi berbagai pengaturan paket IP. Bidang-bidang penting di header IPv4 itu ada versi, yaitu berisi nilai biner 4 bit yang mengidentifikasi versi paket IP. Untuk paket IPv4, bidang ini selalu disetel ke 0100. Habis itu ada layanan diferensiasi. Sebelumnya disebut kolom type of service. Kolom DS adalah kolom 8 bit yang digunakan untuk menentukan prioritas setiap paket. 6 bit pertama mengidentifikasi nilai titik kode layanan diferensiasi yang digunakan oleh mekanisme kualitas layanan. 2 bit terakhir mengidentifikasikan nilai pemberitahuan kemacetan script set explicit yang dapat digunakan untuk mencegah paket yang jatuh selama kemacetan jaringan. Time to life berisi nilai biner 8 bit yang digunakan untuk membatasi masa pakai paket ini. Ini ditetapkan dalam hitungan detik, tetapi biasanya disebut sebagai jumlah hop. Pengirim paket menetapkan nilai time to life awal dan dikurangi 1 setiap kali paket diproses oleh router. Jika bidang TTL berkurang menjadi 0, router membuang paket dan mengirim pesan waktu terlampaui paket pesan kontrol internet ke alamat IP sumber. Perintah traceroute menggunakan kolom ini untuk mengidentifikasi router yang digunakan antar sumber dan tujuan. Selanjutnya ada protokolnya. Nilai biner 8 bit ini menunjukkan jenis muatan data yang dibawa paket yang memungkinkan lapisan jaringan menularkan data ke protokol lapisan atasnya sesuai. Nilai umum termasuk JMP 0 kali 01 dan seterusnya. Terus ada alamat IP sumber berisi nilai biner 32 bit yang mewakili alamat IP sumber paket. Selanjutnya alamat IP tujuan seperti alamat IP sumber, tapi itu mewakili alamat IP tujuan paket. Selanjutnya ada IP header field. Halo. Yo. Mau nanya, Bingung, nanya juga. atau aku yang nanya? Nanya apa? Nanyanya itu apa ya?
Apa itu time to life di paket IPv4 headernya? Apa? Eh, Kok ketik aja ya. Ini paket headernya atau apa? Pengertian time to life pada header paket IPv4. Pengertian time to life pada header paket IP4. Yap. Time to life teh ini kan berisi nilai apa? Nilai biner 8 bit digunakan untuk membatasi masa pakai paket. Yang itu bukan? Oh iya sama. Ini mah aku nanya bisa salah gitu. Oh, Ya yang mau nanya. mau nanya gimana? Cuma duaan. Gak apa-apa lah. Dia pada rame-rame riuh suaranya. Aduh, kalau aku mau nanya Pik, Ya hadir. ketik aja ya. Ya silahkan. Kalau nah Pik itu Pik. Ya jadi di IPv ada di paket IPv4 itu kan ada dua bagian. Yang pertama itu headernya, header IP itu fungsinya itu untuk mengidentifikasi karakter dari paket tersebut. Dan yang keduanya itu ada payload. Payload itu berisi informasi segmen layar 4. Layar 4 itu transport layer dan data aktualnya. Mantap. Oh iya mau nanya. Hmm, Boleh tolong sebutin lapisan OSI dari atas ke bawah. lapisan OSI ada 7 kan kalau nggak salah? Yang 7 ya. Tunggu bentar. Yang 4 mah TCP IP. Itu apa pertanyaannya teh? Eh, Lapisan OSI dari atas sampai bawah. Kan ada 7 tuh. Nah, pertama kan physical layer. Ya, Yang itu kedua dari ada, bawah berarti. hah? Berarti dari bawah. Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa kan lanjut aja. Iya nggak apa-apa. Terus yang kedua ada data link layer. Ya, Terus yang ketiga ada network layer. ya. Terus yang keempat ada transport layer. Yang kelima ada session layer. Terus yang keenam ada presentation layer. Terus yang terakhir yang ketujuh ada aplikasi layer. Oke, makasih. Oke. Aduh. Kalau kalau PDU gantian lah, gantian. Sok-sok.
Udah kita ngisi sama tanya jawab aja sekarang. Aduh. Silahkan kalau mau nanya. Tunggu. Saya ingin nanya nih, apa ya? Kalau karakteristik dasar IP itu apa aja? Ada di materi. Ya ada. Itu yang pertama IP itu tanpa koneksi. Bener gak? Iya benar tanpa koneksi. Media independen sama tidak dapat diandalkan. Iya. Kita berdoa mantap lah. Dan ini teh nggak ngapa-ngapain lagi. Udah, makanya tanya jawab aja. Oh ini Materi. sama review materi-materi kemarin. Kan tadi udah lapisannya. Kalau misalnya PDU-nya, PDU-nya. protokol data unitnya, di kan di physical layer, data link layer, network layer, sama transport layer itu kan ada PDU-nya. Nah, apa aja gitu di masing-masing tuh. Dan banyak kalem. Maaf, maaf. Nih. Kedengeran? Ya hadir. Kena hadir. Kedengeran. Tadi teh namanya teh Protokol apa? data unit. Ini apa namanya? Ini kan yang layar 1 teh dari mana dulu ya? Bebas. Yang penting urut lah. Kan kalau net yang layar 1 tuh itu kan Apa? frame ya. Terus yang layar 2-nya paket kan. Kalau layar Iya 3 gitu. Iya gitu. ya itu. Yang kan frame paket segmen data itu tuh. Mantap. Ini nih. Kalem. Physical layer mah ini kan bits ya. Iya, Bits. physical mah Nah, bit. kalau terus data link mah frame. Iya. Terus yang apa network layer itu mah paket. Paket. Kalau yang transport layer mah itu segmen. Nah, Nah, iya. ya itu. Ya, nge-refer materi aja kita mah. Iya, ada materi ininya udah mah sama. Cuma berdua. Cuma berdua. Yang lain gak tahu kemana. Ya kalau Nurul mah kan emang mau join tapi nggak bisa terus. Terus kan Nurul mah di STM. Nah, Iya, dia ngapain? ini apa kayak kayaknya mah ngasih proposal MPK Oh. kan ada apa nanti teh kayak acara gitu.
teh udah gini doang. Aku udah bingung ngapain. Iya, bingung. Masalahnya teh cuma 2 orang gitu. Ya, kita teh ngomong gini teh masih direkam. Nanti rekamannya di Bapak. Padahal udah di PC, cuman ya gak tahu kemana ya. Epun mana Epun? Gak tahu Evan. Kan kita teh kamu, Ya, Evan, ya. ya kan terus Evan dulu. Habib, Habib, eh Evan, aku, Habib, Evan, Rio, kamu, aku terus sama si Nurul. Ria Nurul. Kalau ini Nah, nah, Oi, hei, hey. ganti dulu profil lah, ntar ada pada terima. udah Emang kerekam. apaan itu? Profil gue lihat fotonya. Oh, ini udah kerekam loh. Udah termasuk rekam loh ini. Waduh. Videonya langsung ke Bapak loh. Oke. Nah, nah si Habib on nih, on Nah, WA, suruh join. hayu. Kan yang apa? Chapter 6 kan udah sama kita. Jadi nanti Iya, tinggal 5 sama 7. 5 sama 7. Kita tinggal nyimak aja. Ya tinggal nyimak. Aduh, kebayang diskusi gini cuma duaan. Aduh, tadi aku sendiri sama Pak Riman sih, tapi Pak Rimannya enggak ini. Nah, Pak Rimannya cuma ngasih kesimpulan. Hayulah. Siapaan beneran ini? Kayaknya mah ganti. Dia di Discord, di Google, fotonya gituan. Nah, udah friendly lah. Nah, Van, presentasi Van. Sekarang ini tuh. Kamu materi berapa, Pan? Materi Ethernet ya? Yang kelima ya? Ya udah, silahkan. Oke. Kalau udah. Kita yang network layer udah. Cut. Bahu saya pegel. Kenapa ini bahu saya pegel gini? Ini di share screen nggak? Iya. Iya. Oke. Pakai assalamualaikum nggak nih? Boleh, Tadi boleh. sih di awal video aku udah. Tapi bebas lah mau ngasih atau enggak. Nggak usah lah ya. Ya udah. Saya Muhammad Evan Sena mau presentasi topik Ethernet. Nah, Ethernet itu adalah lapisan fisik OSI yang menyediakan sarana untuk mengangkut bit yang membentuk frame lapisan data link melalui media jaringan. Ethernet sekarang menjadi teknologi LAN yang dominan di dunia. Ethernet beroperasi pada lapisan data link dan lapisan fisik. Standar protokol Ethernet menentukan banyak aspek komunikasi jaringan termasuk
format bingkai, ukuran bingkai, waktu, dan pengkodean. Saat pesan dikirim antara host di jaringan Ethernet, host memformat pesan ke dalam tata letak bingkai yang ditentukan oleh standar. Bingkai juga disebut protokol data unit, PDU. Nah, sekarang LLC dan MAC supplier. Ethernet adalah teknologi LAN yang paling banyak digunakan saat ini. Ethernet adalah keluarga teknologi jaringan yang didefinisikan dalam standar IEEE 802.2 dan 802.3. Standar Ethernet menentukan protokol yang layer 2 dan teknologi layer 1. Untuk protokol layer 2, seperti pada semua standar 802 IEEE, Ethernet mengandalkan dua sublayer lapisan data link yang terpisah saat beroperasi, logical link control LLC dan sublayer MAC. Ethernet mendukung bandwidth data 10 MB per second, 100 MB per second, 1000 MB per second atau 1 GB per second, 10 GB per second, 40 GB per second, sampai 100 GB per second. Sekarang LLC supplier. Ethernet LLC supplier menangani komunikasi antara lapisan atas dan lapisan bawah. Ini biasanya antara perangkat lunak, jaringan, dan perangkat keras. Supplier LLC mengambil data protokol jaringan, biasanya paket IP v4, dan menambahkan kontrol informasi untuk membantu memberikan paket ke node tujuan. Nah, sekarang MAC supplier. MAC merupakan supplier bawah dari layer data link. MAC diimplementasikan dalam perangkat keras atau hardware, biasanya di komputer. NIC spesifik ditentukan dalam standar IEEE 802.3. Masih MAC supplier, sekarang enkapsulasi data. Proses enkapsulasi data termasuk frame perakitan sebelum transmisi dan frame pembongkaran pada penerima frame. Dalam bentuk frame, layer MAC menambahkan header dan trailer pada PDU lapisan jaringan. MAC supplier data enkapsulasi menyediakan 3 fungsi utama. Pembatas frame, yang kedua pengalamatan, yang ketiga deteksi kesalahan. Sekarang media access control. Tanggung jawab kedua supplier MAC adalah media access control. Media access control bertanggung jawab untuk penempatan frame pada media dan penghapusan frame dari media. Seperti namanya, ia mengendalikan akses ke media. Supplier ini berkomunikasi langsung dengan lapisan fisik. Media akses masihlah proses CSMA. Proses CSMA digunakan pertama untuk mendeteksi jika media membawa sinyal. Jika sinyal pembawa pada media dari node lain terdeteksi, itu berarti bahwa perangkat lain transmisi. Ketika perangkat mencoba untuk mengirimkan melihat bahwa media sedang sibuk, ia akan menunggu dan mencoba lagi setelah periode waktu yang singkat. CSMA biasanya diimplementasikan dalam hubungannya dengan metode untuk menyelesaikan pertentangan media. Dua metode yang umum digunakan adalah CSMA atau collision detection, yang kedua collision avoidance. MAC address Ethernet identity untuk mencegah overhead yang berlebihan yang terlibat dalam pengolahan setiap frame. Pengenalan unik disebut alamat MAC. Alamat MAC diciptakan untuk mengidentifikasi sumber dan tujuan node sebenarnya dalam jaringan Ethernet.
Pengalaman Mac menyediakan metode untuk identifikasi perangkat pada tingkat yang lebih rendah dari model OSI. Seperti yang Anda ingat, pengamatan MAC ditambahkan sebagai bagian dari layer 2 PDU. Sebuah alamat Ethernet MAC adalah nilai biner 48 bit dinyatakan sebagai 12 digit hexadesimal. Struktur MAC address. Alamat MAC address harus unik secara global. Nilai alamat MAC adalah akibat langsung dari aturan IEEE diberlakukan untuk vendor untuk memastikan alamat global yang unik untuk setiap perangkat Ethernet. Aturan yang ditetapkan oleh IEEE memerlukan vendor yang menjual perangkat Ethernet untuk mendaftar dengan IEEE. IEEE memberikan vendor 3 byte 24 bit kode sebagai organizationally unique identifier. Frame processing. Alamat MAC sering disebut sebagai alamat terbakar oleh pihak karena secara historis alamat ini dibakar dalam ROM pada NIC. Ini berarti alamat bahwa alamat dikodekan ke dalam chip ROM secara permanen, tidak dapat diubah oleh perangkat lunak. Dibakar. Ethernet enkapsulasi. Ethernet diciptakan pada tahun 1973. Versi awal Ethernet relatif lambat pada 10 Mbps. Sedangkan versi terbaru dari Ethernet beroperasi pada 10 gigabit per detik. Pada lapisan data link, struktur angka hampir identik untuk semua kecepatan Ethernet. Struktur frame Ethernet menambahkan header dan trailer sekitar layer 3 PDU untuk merangkum pesan yang dikirim. Kedua standar Ethernet 2 dan IEEE 802.3 mendefinisikan ukuran frame minimum 64 byte sedangkan maksimal sebagai 1518 byte. Ini termasuk semua byte dari destination MAC address lapangan melalui frame check sequence FCS lapangan. Pembukaan mulai bidang frame pembatas tidak disertakan saat menggambarkan ukuran frame. Setiap frame kurang dari 64 byte panjangnya dianggap berarti sebagai collision fragment atau run frame dan secara otomatis dibuang oleh stasiun penerima. Ukuran minimum dari Ethernet adalah 64 byte dan maksimumnya adalah ini mah udah ya. Boleh nyelak bentar. So. Asli nggak ngerti. Gue aja bingung. Udah sih, kalau gitu mau nanya satu. Oke. Sambil nyelak dikit lah, sambil refreshing. Pengertian overhead apa? Overhead? Enggak, overhead kepala. Overhead? Ya. Di mana tuh? Ada nggak di sini? Ada tadi di belakang lagi. Mana ya? Nah itu tadi. Ini? Ke kanan lagi dikit. Satu. Ini. Oh ini. Nah itu overhead. Mana overhead? Itu paragraf pertama, baris pertama. Oh ini yang menjaga overhead. Iya, overhead itu apa? Apa ya anjir ya? Overhead ya? Iya, overhead. Overhead-nya adalah biaya yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan produksi suatu atau jasa. Nah jadi PKK.
Oh, banyak bukan itu. Oh, ini nih, bentar. Kalau dari Viomax, asik. Kalau dari Viomax, pekerjaan atau informasi yang menyediakan dukungan untuk proses komputasi, tapi bukan bagian intrinsik dari suatu operasi atau data. Sebagai contoh, pengecekan kesalahan dalam komunikasi adalah bentuk overhead. Berarti kan kesalahan komunikasi. Benar. Lagi berusaha ini, lagi berusaha ngerti. Sok. Jadi itu teh kayak bentuk kesalahannya atau Pengecekan kesalahan. pengecekannya. Iya. Oke, makasih. Silakan lanjut. Sampai mana lagi tadi aja? Enggak, belum sampai sih, belum. Oh, ini ya? Iya. Iya gitu. Iya, ini boy. Nah, ini kan yang tadi nih. Oh iya benar. Untuk mencegah overhead yang berlebihan. Oh, ini tadi. Iya, tadi itu. Itu yang tadi. Yang gua ini. Nah, itu. Iya. Ini mau Ini tadi. tadi Ini ya? yang tadi yang overhead yang lu ini. Oh iya. Lu nanya. Nah, jadi liar ki. Jadi kali ya. Ya kayaknya. Alamat MAC harus unik. Oh, ini mah udah tadi. Ibu udah alamat harus unik mah udah. Udah. Ini berarti. Udah juga, bukan ini? Ini udah juga. Asa Oh. udah. Iya, Ini format alamatnya udah. Ini mah belum. Oh, ini udah. Udah. Ini? Oh, ini ya? Iya. Atau ini? Aduh, liar. Nah, jadi liar. Ini men. Dipotong pertanyaan dikit aja langsung liar gini. Biarlah. Yuk, Setiap frame berukuran kurang dari 64 byte. Dianggap sebagai collision fragment atau run fragment. Secara otomatis dibuang oleh penerima frame dengan ukuran lebih dari 1500 byte akan dianggap sebagai jumbo atau baby layer frames. MAC address dan hexadesimal. Hexadesimal adalah kata yang digunakan baik sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Hexadesimal menyediakan secara nyaman untuk mewakili nilai biner. Dasar 16 adalah sistem nomor digunakan 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Hal ini lebih mudah bagi kita untuk mengekspresikan nilai sebagai digit hexadesimal tunggal dari 4 bit biner. Mengingat bahwa 8 bit adalah pengelompokan biner umum. Biner 000000111111 adalah dapat dipresentasikan dalam hexadesimal sebagai kisaran 00 sampai FF. Hexadesimal juga digunakan untuk mewakili alamat MAC dan IP final. Gak ada kosong, adanya 0. Mana? Gak ada kosong, adanya 0. Ada 0 ya, 0 lah. Iya, 0. Ganti tadi ya, bukan kosong ya, 0. Aduh. Aduh, itu apa sih Bapak? Kita tadi kesimpulan diskusinya di sini. Ayo mau pindah, Pan? Hah?
Lanjut dikit aja. Lanjut dikit lagi ya. Langsung akhir ya, langsung akhir topik ya. Mana? Ya, Atau MDX. Medix. Auto MDX, salah. Koneksi antara perangkat tertentu seperti switch to router, switch to host, dan perangkat router to host. Sekali mengharuskan penggunaan jenis kabel tertentu crossover atau straight through. Sebagian besar perangkat switch sekarang mendukung perintah konfigurasi antar muka MDX Auto di CLI untuk mengaktifkan fitur crossover interface crossover otomatis Auto MDX. Salah. Gitu ya. Nah. Ayo pindah ke itu Bapak. Baik teman-teman, kita mulai lagi. Untuk transport layer, jadi pada lapisan transport ini bertanggung jawab untuk membuat sesi komunikasi sementara antara dua aplikasi dan mengirimkan data di antara keduanya. Aplikasi tersebut menghasilkan data yang dikirim dari aplikasi pada host sumber ke aplikasi pada host tujuan, tanpa memperhatikan jenis host tujuan, jenis media yang harus dilalui data, jalur yang diambil oleh data, kemacetan pada tautan, ataupun ukuran jaringannya tersebut. Transport layer ini menyediakan metode pengiriman data ke seluruh jaringan dengan cara memastikan data dapat disatukan kembali dengan benar di pihak penerima. Transport layer ini memiliki tanggung jawab utama, diantaranya yang pertama adalah melacak komunikasi individu antara aplikasi pada host sumber dan tujuan, lalu menyegmentasi data untuk pengelolaan dan menyusun kembali data yang tersegmentasi menjadi aliran data aplikasi di tempat tujuan. Dan yang terakhir itu adalah mengidentifikasi aplikasi yang tepat untuk setiap aliran komunikasinya. Peran transport layer itu yang pertama adalah tracking individual conversation atau melacak percakapan individual. Pada lapisan transport, setiap kumpulan data yang tertentu yang mengalir antara aplikasi sumber dan aplikasi tujuan dikenal sebagai percakapan, seperti gambar yang di sini. Ini ya. Nah, lalu segmenting data and reassembling segments, atau segmenting data dan pemasangan kembali segmen. Seperti pada di gambar, protokol lapisan transport memiliki layanan yang mengelompokkan data aplikasi menjadi blok data dengan ukuran yang sesuai. Layanan ini mencakup enkapsulasi yang diperlukan pada setiap bagian data. Di tempat tujuan, lapisan transport harus dapat merekonstruksi potongan-potongan data menjadi aliran data yang lengkap yang berguna untuk lapisan aplikasi, yaitu lapisan setelahnya. Ada identifying the application atau mengidentifikasi aplikasi. Seperti pada digambar juga, untuk melewatkan aliran data ke aplikasi yang tepat, lapisan transport harus mengidentifikasi aplikasi target. Untuk mencapai itu, lapisan transport memberikan pengenal untuk setiap aplikasi, dan pengenal ini disebut sebagai nomor port. Lalu, conversation multiplexing atau percakapan multiplexing. Gambar di sini menunjukkan bahwa membagi data menjadi potongan yang lebih kecil memungkinkan banyak komunikasi yang berbeda dari banyak pengguna yang berbeda untuk disisipkan atau dimultiplex pada jaringan yang sama. Segmentasi data dengan protokol lapisan transport juga menyediakan sarana untuk mengirim dan menerima data saat menjalankan beberapa aplikasi data secara bersamaan di komputer. Lalu, lapisan transport juga bertanggung jawab untuk mengelola persyaratan keandalan percakapan. Aplikasi yang berbeda memiliki persyaratan keandalan transportasi yang berbeda pula. Di sini kan transport dibagi menjadi dua ya, menjadi TCP dan UDP. Lalu ada TCP.
Seperti yang dinyatakan sebelumnya, TCP dianggap sebagai protokol transport yang andal, yang berarti bahwa TCP menyertakan proses untuk memastikan pengiriman yang andal antara aplikasi melalui penggunaan pengiriman yang diakui. Dengan TCP ini, ada 3 operasi dasar keandalan. Yang pertama itu melacak segmen data yang ditransmisikan, yang kedua mengakui data yang diterima, dan yang ketiga itu mengirim ulang data yang tidak diakui. TCP itu memecah pesan menjadi potongan-potongan kecil yang dikenal sebagai segmen. Lalu, segmen diberi nomor secara berurutan dan diteruskan ke proses IP untuk dirakit menjadi paket. Lalu yang kedua ini ada UDP. Meskipun fungsi keandalan TCP menyediakan komunikasi yang lebih kuat antar aplikasi, fungsi tersebut juga menimbulkan overhead tambahan dan memungkinkan penundaan transmisinya. UDP ini hanya menyediakan fungsi dasar untuk mengirimkan segmen data antara aplikasi yang sesuai, dengan sedikit biaya tambahan dan pemeriksaan data. UDP ini dikenal sebagai protokol pengiriman upaya yang terbaik. TCP dan UDP adalah protokol transport yang valid. Bergantung pada persyaratan aplikasi, salah satu atau terkadang keduanya. Protokol transport ini dapat digunakan. Pengembang aplikasi harus memiliki jenis protokol transport yang sesuai berdasarkan kebutuhan aplikasinya. Jadi, untuk menentukan TCP atau UDP ini tergantung kepada kebutuhan aplikasinya. Seperti contohnya itu adalah radio internet. Radio internet adalah contoh lain dari aplikasi yang menggunakan UDP. Jika beberapa pesan hilang selama perjalanannya melalui jaringan, pesan itu tidak akan dikirim ulang. Dan jika beberapa paket terlewat, pendengar radio mungkin akan mendengar sedikit suara pecah. Begitu. Cukup sekian dari saya. Silakan Habib untuk melanjutkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai transmission control protokol. TCP pada awalnya dijelaskan di RC 793 selain mendukung fungsi dasar segmentasi dan reassembly data, TCP seperti yang ditunjukkan pada gambar juga menyediakan percakapan berorientasi koneksi dengan membuat sesi pengiriman yang andal, rekonstruksi data yang dipesan, alur kontrol, dan membangun sesi. Dan TCP adalah protokol berorientasi koneksi. Protokol berorientasi koneksi adalah protokol yang menegosiasikan dan menetapkan koneksi permanen atau sesi antara perangkat sumber dan tujuan sebelum meneruskan lalu lintas apapun. Ini sebagai gambaran mengenai TCP service. Selanjutnya adalah role of TCP. Setelah membuat sesi, TCP dapat melacak percakapan dalam sesi itu. Karena kemampuan TCP untuk melacak percakapan yang sebenarnya, ini dianggap sebagai protokol stateful. Protokol stateful adalah protokol yang melacak status sesi komunikasi. Misalnya, ketika data dikirim menggunakan TCP, pengirim mengharapkan tujuan untuk mengetahui bahwa ia menerima data tersebut. Nah, untuk itu, TCP menimbulkan biaya tambahan untuk mendapatkan fungsi ini. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, setiap segmen TCP memiliki 20 byte overhead di header yang data lapisan aplikasi. Ini jauh lebih dari segmen UDP yang hanya memiliki overhead 8 byte. Overhead ekstra meliputi yang pertama itu nomor urutan sebesar 32 bit, nomor pengakuan itu 32 bit, panjang header segmen TCP 4 bit, dicadangkan itu sebesar 6 bit, bit control fungsi segmen TCP 6 bit, ukuran jendela waktu 16 bit, checksum 16 bit, dan ini mendesak adalah 16 bit. Dan ini contoh aplikasinya menggunakan TCP adalah browser web, email, dan transfer profile. Ini gambaran mengenai di segmen. Selanjutnya adalah datagram protokol atau biasa disingkat sebagai UDP. UDP dianggap sebagai protokol pengangkutan upaya terbaik. Dijelaskan dalam RFC 78,
UDP adalah protokol pertandingan yang menawarkan segmentasi dan pemasangan ulang data yang sama seperti TCP, tapi tanpa keandalan dan kontrol aliran TCP. UDP adalah protokol yang sangat sederhana yang biasanya dijelaskan dalam hal apa yang tidak dilakukan dibandingkan dengan TCP. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, fitur berikut menjelaskan UDP. Yang pertama itu UDP tanpa koneksi. Kedua, pengiriman tidak dapat diandalkan. Yang ketiga, tidak ada rekonstruksi data berurutan. Selanjutnya, tanpa kontrol aliran. Jadi tidak ada mekanisme dalam UDP untuk mengontrol jumlah data yang dikirim oleh sumber. Nah, ini untuk gambaran mengenai UDP. Tidak seperti TCP, dengan UDP tidak ada mekanisme untuk transmisi ulang otomatis yang dijatuhkan. Nah, ini gambarannya. Selanjutnya adalah role of UDP. Meskipun UDP tidak menyertakan keandalan dan mekanisme kontrol aliran TCP, seperti yang ditunjukkan pada gambar seperti ini, pengiriman data overhead rendah UDP menjadikannya protokol transport yang ideal untuk aplikasi yang dapat mentolerir beberapa kehilangan data. Potongan-potongan komunikasi di UDP disebut datagram. Datagram ini dikirim sebagai upaya terbaik oleh protokol lapisan transport. Beberapa aplikasi yang menggunakan UDP adalah Domain Name System atau DNS, video streaming, dan voice over IP atau VoIP. Nah, UDP adalah protokol tanpa kewarganegaraan yang berarti baik klien maupun server tidak berkewajiban untuk melacak keadaan sesi komunikasi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar tadi, UDP tidak mementingkan keandalan atau kontrol aliran. Jadi gambar mengenai UDP datagram. Selanjutnya adalah spreading multiple communication atau introduksi di TCP dan UDP. Di dalam setiap segmen atau datagram terdapat port sumber dan tujuan. Nomor port sumber adalah nomor untuk komunikasi ini dan terkait dengan aplikasi asal pada host lokal. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nomor port tujuan adalah nomor untuk komunikasi ini yang terkait dengan aplikasi tujuan pada host jarak jauh. Ketika pesan dikirimkan menggunakan TCP atau UDP, protokol dan layanan yang diminta diidentifikasi dengan nomor port. Dan port adalah pengenal numerik dalam setiap segmen yang digunakan untuk melacak percakapan tertentu dan layanan tujuan yang diminta. Yang selanjutnya adalah pelabuhan tujuan atau destination port. Klien menempatkan nomor port tujuan di segmen untuk memberitahu server tujuan layanan apa yang diminta. Misalnya, port 80 mengacu pada HTTP atau layanan web. Selanjutnya adalah port sumber atau source port. Nomor port sumber dibuat secara acak oleh perangkat pengirim untuk mengidentifikasi percakapan antara dua perangkat. Ini memungkinkan banyak percakapan terjadi secara bersamaan. Ini gambar mengenai port addressing. Selanjutnya adalah TCP dan UDP port addressing. Port sumber dan tujuan ditempatkan di dalam segmen. Segmen tersebut kemudian dienkapsulasi dalam paket IP. Paket IP berisi alamat IP dari sumber dan tujuan, komunikasi alamat IP sumber dan tujuan, serta nomor port sumber dan tujuan dikenal sebagai soket. Dan soket digunakan untuk mengidentifikasi server dan layanan yang diminta oleh klien. Ini adalah kombinasi dari nomor port, lapisan transport, dan alamat IP. Lapisan jaringan dari host yang secara unik mengidentifikasi proses aplikasi tertentu yang berjalan pada perangkat host individu. Nah, untuk soket klien mungkin terlihat seperti ini dengan 1099 mewakili nomor port sumber 92.168.1.5 di berbanding 1099. Soket di server web mungkin 192.168.1.7 banding 80. Sama-sama kedua soket ini bergabung untuk membentuk perangkat pasangan soket, yaitu 192.168.1.5 banding 1099, 192.168.1.7 berbanding 80. Dengan pembuatan soket, nilai komunikasi diketahui sehingga data dapat berpindah dari aplikasi di satu host ke aplikasi host lain. Ini gambar mengenai port number.
Internet Assigned Number Authority atau IANA memberikan nomor port. IANA adalah badan standar yang bertanggung jawab untuk menetapkan berbagai standar pengalamatan. Ada berbagai jenis nomor port seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Port terkenal itu dari angka 0 hingga 1023. Angka-angka ini dicadangkan untuk pelayanan dan aplikasi. Mereka biasanya digunakan untuk aplikasi seperti HTTP, server web, Internet Access Protocol, IMAP, atau Simple Mail Transfer Protocol SMTP. Untuk port terdaftar itu nomor 1024 hingga 49151. Nomor port ini ditetapkan untuk proses atau aplikasi pengguna. Selanjutnya adalah port dinamis atau pribadi, nomor 45152 hingga 65535. Juga dikenal sebagai port sementara. Ini biasanya ditetapkan secara dinamis ke aplikasi klien saat klien memulai koneksi ke layanan. Selanjutnya ada materi menggunakan TCP dan UDP. Beberapa aplikasi mungkin menggunakan TCP dan UDP, misalnya overhead UDP yang rendah memungkinkan DNS melayani banyak permintaan klien. Baik teman-teman, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, akan saya Jadi tutup. dicukupkan saja ya. Cukupkan saja. Jika tidak, kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, makasih yang udah mau presentasi, yang udah mau tanya jawab, yang udah mau datang ke sini. Ya, sama-sama. Mohon maaf tidak ada oleh-oleh atau buah tangan. Ya, gak apa-apa. Ya, Yang penting selesai ya nggak? ya dengan Yang penting ini selesai. saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita pindah. Ayo pindah.